warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisha Nabila dari semester 3A Fakultas Hukum Unsur. Dan di sini Nabila akan mereview materi pada perkuliahan mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada pertemuan ke-13, yaitu membahas tentang bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Gimana? Alasan hapusnya kewenangan penuntut itu ada yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua ada nebis in idem, pasal 76 KUHP. Yang ketiga ada matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Yang keempat ada daluarsa, pasal 78 KUHP. Dan yang kelima ada penyelesaian di luar rencana atau pada pasal 82. Yang keenam adanya abolisi dan amnesti yang diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan, di mana dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 dikenal adanya delik aduan. Dan macam-macam delik aduan, yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut. Yang dimaksud adalah karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, yaitu delik yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan dan kekhususan dari delik aduan absolut, yaitu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, delik aduan yang absolut ini pengaduan mutlak harus ada. Sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Adapun dalam delik aduan relatif diadukan adalah orangnya yang disangka dalam melakukan pendakwa. Tadi kan kejahatannya, ya ini orangnya. Dalam delik aduan relatif ini, pengaduannya dapat dipisahkan, artinya pelaku atau peserta kejahatan yang dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidananya. Siapakah yang berhak mengadu? Yaitu yang disebutkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan, tercantum dalam pasal 72 dan pasal 73 KUHP. Adapun tenggang waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun di luar pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia pada pasal 74 KUHP. Adapun sistem menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, ada penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Adapun yang kedua, yaitu nebis in idem. Alasan tadi kenapa bisa hilang, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem ini yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasarnya adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Dan yang syarat-syarat dari nebis in idem ini adalah yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kedua putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang-orang yang sama, dan yang ketiga perbuatan yang dituntut 2 kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Itulah syarat-syarat nebis in idem. Adapun yang ketiga, alasannya matinya terdakwa yang tercantum dalam pasal 77 KUHP, di mana kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana tersebut hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat adalah daluarsa atau fair jaring pada pasal 78 KUHP. Alasan berlakunya karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan sehingga bisa memperlemah ingatan terhadap gangguan atau ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian, karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Sekian untuk review pada materi perkuliahan di pertemuan 13 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.